Oke, hello study mates, kembali lagi di Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Kali ini kita bakalan bahas kemampuan kuantitatif pada topik geometri yaitu koordinat. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai bahan pembelajaran kita kali ini. Oke, kenalin dulu, aku Abdan. Ini ada beberapa achievement ataupun posisi yang sedang aku jalani. Aku sekarang merupakan finance accounting salah satu perusahaan Indonesia dan pernah menjadi speaker di berbagai event yang ada di berbagai tingkat, dari tingkat kota sampai nasional. Nah, ini adalah objektif material kita yang akan kita pelajari pada kali ini. Terdapat 2 poin. Yang pertama, kita akan memahami pengertian fungsi dan jenis sistem koordinat. Yang kedua, kita akan memahami dan menghitung konsep-konsep yang ada pada koordinat. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke materinya. Oke. Apa sih itu sistem koordinat? Nah, jadi koordinat itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dalam ruang ataupun bidang dengan menggunakan pasangan bilangan angka. Nah, jadi biasanya fungsi sistem koordinat itu fungsinya itu ada 3. Yang pertama menghitung posisi, yang kedua visualisasi hubungan, dan yang ketiga pemecahan masalah. Nah, menghitung posisi jelas lah ya, karena FYI sistem GPS kita itu pakai sistem koordinat. Jadi kita bisa menghitung posisi sesuatu itu secara akurat. Kalau teman-teman lihat di pojok kiri bawah, biasanya kalau di Google Maps atau apapun itu, kalau teman-teman pakai Maps, itu biasanya ada angka-angka yang menunjukkan koordinat di mana teman-teman berada atau suatu tempat itu berada. Kemudian visualisasi hubungan. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam matematika, teman-teman menggambarkan sesuatu dalam suatu bidang, itu teman-teman bisa menggambarkan bentuknya ataupun hubungan satu titik pada titik lain itu menggunakan sistem koordinat. Nah, karena teman-teman bisa pakai sistem koordinat dalam matematika, tentunya teman-teman juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada yang berkaitan dengan sistem koordinat nantinya. Seperti itu. Nah, di sistem koordinat itu ada 3. Ada koordinat kartesius yang biasa kita lihat, ada portal. Kalau portal itu dia biasanya jarak dari titik asal dan sudut terhadap sumbu positif. Terus kemudian ada koordinat 3 dimensi. Basically itu sama dengan koordinat kartesius, cuman ada 1 titik lagi, yaitu dia ada X, Y, dan Z. Nah, terus ada konsep-konsep penting nih dalam sistem koordinat. Oke, kita coba masuk ya. Pertama, ini ada 3. Yang pertama kita coba mulai satu dulu. Jarak antar 2 titik. Jadi kalau diketahui 2 titik nih, A dan B, kita bisa tahu nih jarak titik A ke titik B itu menggunakan rumus D ini. Nah, nanti tinggal teman-teman substitusikan aja dalam rumus. Nanti kita coba lihat soalnya. Titik tengah juga nih, kalau ada 2 titik, kita pengen tahu titik tengah di antara kedua titik ini berapa. Nah, inilah dia M, median, yaitu rumusnya ini. Ada juga yang namanya gradien garis. Gradien itu apa? Gradien itu kemiringan suatu garis dalam sistem koordinat. Jadi, garis yang miringnya segini dengan garis yang miringnya segini itu gradiennya beda. Nah, dan bagaimana cara menghitung kemiringan atau gradien si garis ini? Dengan rumus ini. Nah, ini juga pada beberapa yang teman-teman perlu ingat hubungan antar 2 garis. Kalau garis tersebut sejajar, artinya gradiennya sama. Kalau garisnya tegak lurus, gradiennya -1 kalau dikalikan keduanya. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang namanya persamaan garis. Persamaan garis itu untuk kita menggambarkan bagaimana suatu garis itu dalam sistem koordinat. Kita menggunakan namanya persamaan garis. Jadi orang matematika ketika dia pengen tahu si garis ini letaknya di mana, menggunakan persamaan garis ini. Ini rumusnya.
Kemudian ada luas segitiga. Nah, kita bisa hitung luas segitiga. Otomatis kalau segitiga punya titik sudut dong. A, B, C dong. Nanti luasnya adalah ini. Nanti kita coba juga ada contohnya. Kemudian ada yang namanya persamaan lingkaran. Nah, persamaan garis dan persamaan lingkaran itu pasti beda. Kalau garis jelas cuman gini doang. Kalau lingkaran itu udah lingkaran. Beda lagi berarti nanti persamaannya. Inilah dia nanti persamaannya. HK itu apa? H dan K itu merupakan titik pusatnya. Titik-titik pusatnya. Nah, gitu. Oke, biar lebih paham, yuk langsung aja kita lihat ke pembahasan soalnya. Pertama, kita disuruh tentukan jarak antara titik A dan titik B. Oke, tadi pakai rumus yang D. D tadi X1 kurang X2 kurang X1 bebas. X2 X1 nya terserah, yang penting konsisten. Kita anggap ini X1 Y1 nya di yang X1 Y1 di yang A ya. X2 Y2 nya di yang B. Oke, X2 kurang Y1 7 kurang 3 4. 4 kuadrat ditambah 1 kurang 4 min 3 kuadrat. Kita akarkan. Ini 16 ditambah 9 25. D nya berarti 5. Jawabannya yang E. Lanjut nomor 2. Disuruh tentukan koordinat titik tengah. Nah, ini rumusnya di sebelah kanan. Ya udah, tinggal tambahin aja X1 tambah X2. 6 tambah 2 bagi 2, Y1 tambah Y2, 5 tambah 9 bagi 2. Ini 8 per 2, ini 14 per 2. Nanti jawabannya adalah 4 per 4,7. Makanya jawabannya yang A. Oke, lanjut. Ini gradien, disuruh tentukan kemiringan garis seberapa nih dari dua titik ini. Nah, seperti tadi rumusnya, ya udah kita masukin aja. Y2 kita anggaplah ini Y2 ya, yang sebelah ini ya. Ini yang satunya. Oke, Y2 kita itu 9. Dikurangi dengan 3 dibagi 5 dikurangin 2. 9 kurang 3 itu 6. 5 kurang 2 itu 3. Jawabannya adalah 2 yang B. Lanjut nomor 4. Diketahui persamaan garis nih. Mana garis yang sejajar? Ingat sejajar tadi apa? Gradiennya akan sama. Kita cari dulu gradien kita ini berapa. Kalau diketahui persamaan garis, rumus gradiennya adalah min B per A. Min B kita adalah ini. Min 3, ya kan B-nya. Per A-nya kita itu adalah 2. Berarti ini 3 per 2. Kita harus cari yang min B per A-nya atau M-nya itu 3 per 2. Makanya jawabannya adalah yang A. Teman-teman bisa lihat. Min B-nya itu min 6 per 4. 6 per 4, 3 per 2. Berarti ini gradiennya sama. Kayak dia artinya sejajar. Makanya jawabannya yang A. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, ini ada sedikit kesalahan teknis. Intinya dia tanya nih. Titik Y itu persamaan garis ini melalui titik apa aja? Saya tinggal teman-teman substitusi ini ya, cobain satu-satu. Kita mulai dari yang E lah ya. Kan tadi udah tertandain. 8,3 masukin aja X-nya 8. Coba Y-nya 3, X-nya 8 kurang 3. Sama enggak hasilnya? Ini 16 kurang 3 sama dengan ini berarti 13. Sama enggak? Salah. Di yang E salah. Yang D kita tuh X-nya 8, Y-nya 2. Udah jelas kan ya? Tadi yang sebelah kanan kalau kita kasih X-nya 8, hasilnya adalah 13. Ini 2. Udah pasti salah dong. Kita lanjut lagi yang C deh. Yang C. Y-nya itu kalau ini X-nya 4. Oke, kita tes. Y-nya 2. Kalau X-nya 4,
2 kali 4 dikurang 3, ini 2, ini 8 kurang 3, 2, ini 5. Sama nggak? Nggak sama. Berarti yang C salah. Begitu juga yang B. Karena Y-nya kita harapkan tadi 5. Sementara ini ketahui Y-nya 1. Udah pasti salah juga. Makanya jawaban yang benar udah pasti yang A. Oke, lanjut nomor 6. Dia tanya nilai M. Oke, jadi dia bilang ada garis nih. Oke, dia bilang dia tegak lurus dengan suatu garis. Ini nilai M-nya berapa gradiennya? Ya udah. Kalau tegak lurus suatu garis berarti M1 kita kalikan dengan M2-nya. Gradiennya kalau kita kaliin hasilnya adalah min 1. Kita tahu gradien pertamanya itu adalah min B per A. Ya kan? Min 5 per 2 alias 5 per 2 kali M2 sama dengan min 1. Oke? Kita pindah ruasin aja. Nanti akan dapat M2-nya itu min 2 per 5 alias yang D. Oke, lanjut nomor 7. Dia tanya persamaan lingkaran. Nah, titik pusatnya ini, jari-jari ini. Oke, masukin aja ke dalam rumus. X dikurangin H-nya 2 kuadrat. Y dikurangin K-nya min 3, berarti plus 3 kuadrat. R kuadrat 4 kuadrat 16. Cari aja. Jawabannya yang A. Gampang, ini tinggal substitusi. Lanjut ke nomor 8. Ini ada kesalahan teknis juga. Jadi dia tanya persamaan garis yang melalui 2 titik A dan B ini. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, persamaan garis itu nanti formatnya seperti ini. Untuk melengkapi format ini kita perlu yang namanya M. Untuk mencari M, kalau diketahui 2 titik tadi apa? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Berarti Y2-nya kurang Y1 7 kurang 3 itu langsung aja ya 4 per X2 kurang Y1-nya 3. 4 per 3. Ya udah langsung masukin ke dalam rumus. Ini adalah M ya. Y kurang Y1 kita ambil yang sebelah sini ya. 3 sama dengan M 4 per 3 X-nya. Ya udah X kurang X1-nya tuh 2. Nah, teman-teman tinggal pindah ruas. Ini Y. Sorry. Ini coba kita kalikan dulu. 4 per 3 X dikurang 8 per 3. Ini kita pindahkan ruasnya. Min 8 per 3 ditambah 3 per 1. Atau kalau 3 per 1 nya kita jadikan per 3 tuh 9 per 3. Oke. Berarti ini nanti Y sama dengan 4 per 3X tambah 1 per 3. Ini jawabannya. Kalau kita cari di option itu sama dengan yang B. Seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Ada titik A nih, pengen direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini mungkin tadi nggak ada di materi, tapi rumusnya ini. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, itu X-nya kita jadiin min. Begitu juga sebaliknya. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, Y-nya kita jadiin min. Oke, kita coba dulu titik awalnya tuh 5, min 3. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, tadi apa yang kita jadiin min? Yang X. Tinggal kita tambahin. Jawabannya yang A. Gampang kalau refleksikan. Ingat rumusnya aja. Lanjut, nah ini nih, luas segitiga. Ini rumusnya tadi. Langsung kita masukin aja ya. Pertama kita harus make sure dulu nih, yang mana yang X1, X2, X3. Ini kita anggap yang 1 yang ini, 2 yang ini, 3 yang ini. Saya urutan aja ya, biar mudah. Langsung kita substitusi ke dalam rumus. Setengah kali X1 kali Y2 kurang Y3, Y2-nya 6, kurang Y3, 2. Langsung aja 4 ya. X1 tadi berapa? Kita langsung aja ya. 1. Tambah. X2 kita tadi adalah 4. Kalikan Y3 kurang Y1. 2 kurang 2. 0 ya. Lanjut. X3 kita.
7 Y1 kurang Y2 min 4. Nanti ini teman-teman kalau operasiin akan dapat nanti hasilnya itu pasti 12. Makanya jawabannya yang C, begitu. Intinya gitu aja. Tinggal teman-teman hitung aja. Nah, mungkin beberapa hal yang perlu teman-teman ingat dari sini adalah yang pertama tadi mengenai konsep-konsep pada koordinat seperti jarak, titik tengah, terus ada juga tadi mengenai persamaan garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, terus juga intinya itu aja sih yang perlu teman-teman ingat dari sini kalau konsep hitung-hitungannya. Paling tadi untuk sifat dan pengertiannya itu nice to know aja. Yang penting perbanyak latihan soal aja seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Semoga bermanfaat. Semoga kalau teman-teman merasakan manfaat dari konten-konten seperti ini, boleh banget teman-teman bantu kita dengan cara share video ini. Atau teman-teman juga bisa bantu kita secara finansial melalui QR code yang tertera pada slide. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai bahan pelajar kita kali ini. Jangan lupa teman-teman buat ikutin terus akun sosial medianya Let's Study. Ada TikTok, Instagram, ataupun X supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari kita ke depannya. Mungkin sekian teman-teman, perbanyak latihan soal and see you in the next video.